Baiklah para sahabat-sahabat Antv Lover serta para pecinta sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda Antv dimanapun kalian berada. Tentunya sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda tayangannya selalu ditunggu dan selalu dinanti oleh para penggemar dan pemirsanya di rumah. Melanjutkan di episode sebelumnya yang dimana di scan yang satu ini terlihat Abimana tengah menghubungi Kinanti pada waktu itu lewat video call, yang dimana Abimana mengatakan kepada Kinanti bahwa Reno menikahi Natasha. Tentu saja Kinanti yang mendengar hal tersebut pun kaget dengan apa yang dikatakan Abimana, yang dimana Kinanti mengingat Ana perempuan yang sabar dan baik hati. Ternyata Reno mengkhianati Ana, dan Kinanti pun tidak habis pikir apa yang sedang dipikirkan Reno untuk kedepannya, yang dimana ia memikirkan nasib Ana tentunya, yang dimana di scan ini diperlihatkan Kinanti pun nampak khawatir kepada Ana. Dan Kinanti pun menitipkan Ana kepada Abimana agar Abimana terus membimbing Ana tentunya, yang dimana Ana masih bagian dari keluarga Sudirja. Sementara itu scan pun beralih ke Reno dan Natasha, yang dimana mereka nampaknya sudah resmi menjadi sepasang suami istri, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Reno pun dan Natasha memasuki kamar pengantin, dan kamar pengantin Reno beserta Natasha nampaknya sudah penuh dengan hiasan. Akan tetapi Reno mengatakan dalam hatinya, yang dimana ia mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sungguhan menurut Reno. Akan tetapi Natasha menganggap bahwa pernikahan tersebut pernikahan sakral. Di scan ini diperlihatkan bahwa Reno memang hanya ingin memanfaatkan Natasha dan papahnya untuk membalaskan dendamnya tersebut kepada Abimana. Akan tetapi ia tidak memikirkan perasaan Ana, yang dimana Ana merasa dikhianati dan disakiti oleh Reno. Sementara itu scan pun beralih ke Abimana, yang dimana di scan ini diperlihatkan nampaknya Abimana pun tengah kesal kepada seseorang, yang dimana ia mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan pengacara yang handal di kotanya untuk menghadapi seseorang pada waktu itu. Akan tetapi ia sangat kesal karena melihat keadaan yang dimana orang tersebut yang akan dituntut oleh Abimana nampaknya kabur. Lantas ia pun berkata kepada David untuk segera mencari orang tersebut, dan ia pun akan memberi hukuman yang pantas kepada orang tersebut. Sementara itu scan pun beralih ke Abimana dan perusahaannya, yang dimana di scan ini nampaknya perusahaan Abimana tengah mendapatkan masalah yang besar, dan David pun diperintahkan untuk mencari pengacara dan bagian keuangan yang handal tentunya. Di scan ini diperlihatkan bahwa ada perempuan cantik yang akan masuk ke kehidupan Abimana beserta Kinanti, yang dimana David mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan bagian keuangan yang sangat handal tentunya untuk mengatasi perusahaan dari Abimana. Sementara itu cerita pun beralih ke Amanda, yang dimana nampaknya Amanda pun sangat senang ketika ia sedang sendirian, yang dimana semua misi-misinya sedang berjalan lancar pada waktu itu, yang dimana ia berhasil mengadu domba antara Reno dan Abimana, dan ia pun tengah menikmati hasil jeripayahnya untuk menghancurkan keluarga Sudirja dan Abimana. Sementara itu scan pun beralih ke Reno dan Ana, yang dimana di scan ini nampaknya Ana pun ingin sekali bertemu dengan Reno, dan ia pun berusaha untuk bertemu dengan Reno pada waktu itu. Alhasil Reno pun berhasil keluar dan berhasil ketemu dengan Ana. Lantas di scan ini diperlihatkan Reno pun menghampiri Ana, dan Ana pun tanpa basa-basi ia pun mengatakan kepada Reno bahwa dirinya tidak ingin digantung oleh Reno, yang dimana ia mengatakan kepada Reno ia harus segera menceraikan dirinya. Tentunya Reno yang mendengar kata-kata dari Ana tersebut sangat terkejut dan kaget, yang dimana ia memperjuangkan balas dendamnya terhadap Abimana dan keluarga Sudirja, akan tetapi ia tidak memikirkan perasaan Ana. Di scan ini diperlihatkan nampaknya Reno pun berusaha meyakinkan Ana bahwa dirinya mencintai Ana, dan pernikahannya bersama Natasha itu hanya sekedar formalitas, kata Reno kepada Ana. Akan tetapi nampaknya Ana pun tidak bisa menerima hal tersebut. Sementara itu Ana yang sudah bertemu dengan Reno, dan ia pun langsung pulang ke rumah keluarga Sudirja. Di scan ini diperlihatkan
Ana pun tengah sendirian pada waktu itu di sebuah taman di belakang rumah keluarga Sudirja, dan Bijumni yang melihat Ana tengah sendirian lantas Bijumni pun menghampiri Ana pada waktu itu dan menanyakan keadaan Ana, yang dimana Ana menceritakan semua keluh kesahnya kepada Bijumni. Bijumni pun mengatakan kepada Ana dan mencoba membuat tegar Ana, yang dimana ia mengatakan bahwa pasti ada kebahagiaan untuk kamu karena kamu adalah orang baik, kata Bijumni kepada Ana. Sementara itu nampaknya Ana pun merasa sangat senang dan bahagia kala Bijumni mengatakan tersebut, dan Ana pun langsung merangkul Bijumni pada waktu itu. Nampaknya semakin seru dan semakin menegangkan alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode kali ini. Tentunya jangan lewatkan tayangannya.